Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu, berjumpa dalam acara Mutiara Iman yang diadakan oleh Kompas TV. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini bisa meningkatkan iman kita bersama. Sholawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal zulumati lan nur. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, keadaan seseorang ketika akan meninggal dunia berbeda-beda. Yang pertama, ketika orang akan meninggal dunia diuji oleh Allah lewat sakit terlebih dahulu. Yang kedua, orang yang akan meninggal dunia dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama, orang ketika akan meninggal dunia dalam keadaan sehat walafiat. Contoh, ketika kecelakaan, tertabrak motor, tertabrak mobil, tertabrak kereta api dan lain sebagainya. Ini salah satu orang meninggal dunia tapi dalam keadaan spontanitas. Ada lagi orang akan meninggal dunia dalam keadaan sakit. Saya terangkan dulu mengenai orang yang akan meninggal dunia tapi dalam keadaan sehat walafiat. Contoh, di salah satu daerah ada seorang ibu kemudian menyusui anaknya. Anaknya bangun, tapi ternyata ibunya tidak bangun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang mati semacam itu. Ada lagi ketika orang meninggal dunia dalam keadaan sujud yang terakhir. Contoh, ada orang meninggal dunia dalam keadaan sholat Jum'ah. Pada sujud yang terakhir, ternyata nggak bangkit sujud. Setelah dilihat, ternyata meninggal dunia dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, orang-orang yang demikian itu termasuk orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam keadaan bersujud kepada Allah. Ini yang sangat kita harapkan sebagai orang Islam. Ada kalanya orang meninggal dunia dalam keadaan mabuk, dalam keadaan berzina, dalam keadaan maksiat kepada Allah. Banyak orang meninggal dunia minum minuman keras, kemudian meninggal dunia. Banyak anak-anak muda-mudi yang semacam itu. Ketika orang meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, bisa menjadikan na'udzubillah min dzalik, matinya dalam keadaan kafir. Oleh sebab itu, akhir hayat kita diusahakan semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat penting. Kemudian yang kedua, orang akan meninggal dunia diuji oleh Allah lewat sakit terlebih dahulu. Sekarang banyak sakit-sakit yang mengagetkan.
sakit jantung mati, sakit stroke banyak, dan juga sakit-sakit yang lain. Dan apabila orang yang beriman kepada Allah kemudian mau meninggal dunia, diuji oleh Allah lewat sakit terlebih dahulu, mari kita lihat sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang muslim yang terkena musibah, sakit, penyakit atau yang lain, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya bagaikan gugurnya dedaunan dari pohonnya. Maka ketika orang akan meninggal dunia, kemudian Allah menguji lewat sakit dahulu, maka orang tersebut bisa terkurangi dosanya. Tapi dengan catatan, orang itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.